Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, yang masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kita nikmat sehat, dan masih tertanam pada diri kita iman sehingga kita pun memenuhi panggilan Allah untuk menghadiri kewajiban tiap Jumat, menghadiri salat Jumat berjamaah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala serukan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika kalian itu dipanggil untuk memenuhi kewajiban Jumat, maka segeralah penuhi panggilan tersebut dan tinggalkanlah jual beli. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, penutup para nabi, Nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk. Ini yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sampai pun perkara syubhat, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk menjauhinya atau meninggalkannya. Salah satu bentuk takwa, kita menjauhi yang haram. Dan yang diharamkan dari sisi minuman, diantaranya adalah khamr, minuman beralkohol, minuman keras, miras. Sebagaimana disebutkan dalam penegasannya tentang haramnya khamar dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dilanjutkan 91. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fal antum muntahun. Hai orang yang beriman. Jadi ini diserukan pada orang-orang yang beriman. Yang mau sadar pasti manut pada ayat ini. Sesungguhnya khamar, minum khamar, main judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran tadi minum khamar dan main judi. Ya, artinya ketika minum khamar dan judi, ujung-ujungnya cekcok, ujung-ujungnya bentrok, ujung-ujungnya tukaran, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Karena orang yang minum khamar gak mungkin sholat, dia dalam keadaan tidak sadar. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.
Ketika Umar dengar ayat ini turun, Umar mengatakan ketika itu lantas kami berhenti. Karena sebelumnya khamar baru dilarang untuk satu waktu, yaitu ketika mau sholat saja. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau tidak mabuk, ya tidak masalah. Namun ayat ini ditegaskan, ketika kami dengar ini kata Umar, langsung kami berhenti. Dalam cerita yang lainnya, khamar-khamar ditumpahkan di jalan-jalan. Tanda mereka nurut pada ayat ini. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat realita yang terjadi, beberapa penelitian mengatakan, ini kalau di Amerika sana, yang rata-rata orang dewasanya itu minum khamar, itu sudah jadi kebiasaan kalau di sana. 100.000 kematian itu terjadi per tahun gara-gara minuman keras. 100.000. Kerugiannya 223,5 miliar US dollar. Itu terjadi pada tahun 2006 saja. 100.000 kematian. Ada penelitian yang lainnya lagi, rata-rata kematian yang ada itu 1 dari 4 orang itu kematiannya itu gara-gara pertama rokok, kedua alkohol, minuman beralkohol tadi, miras, 3 makanan yang tidak sehat. 3 sebab ini menyebabkan 1 dari 4 orang itu mati. Rokok, saking tembakau, alkohol tadi, miras tadi, terus yang ketiga makanan yang tidak sehat. Ada penelitian di tahun 2018 di Indonesia. Kalau dilihat paling tinggi untuk konsumsi miras itu di Jawa Barat. Itu yang diberitakan ya. Diberitakan ada di DKI Jakarta, ada di Banten. Tetapi kalau konsumsi yang paling banyak dari sisi hitungannya per orang gitu. Per orangnya ya, bukan berapa kali dia minum gitu. Berarti dilihat dari jumlah penduduk yang banyak, kemudian berapa kali minum. Paling banyak Sumatera Utara, disusul Papua. Kalau dirata-ratakan penduduknya itu 1 orang, ya per orangnya ya 49,5 liter per tahun. Kalau mau dipukul rata semuanya itu minum. Itu di Sumatera Utara. Di Papua cuma hanya setengah liter saja. Intinya tingginya peminum minuman keras di Indonesia itu banyak sekali. Dan sebenarnya sudah tercermin dari film-film yang panjenengan nonton. Dulu itu, jadi film itu menunjukkan itu masyarakat kita yuk kayak gini itu masyarakat kita. Mau tahu masyarakat kita pemabuk dari mana? Lihat itu aja filmnya itu. Filmnya ada orang mabuk nggak? Coba jenengan kalau nonton film-film laga dulu, ya, film-film keras itu pasti ada miras. Kalau ada dalam film komedi, itu cuma guyonan saja. Kalau ada di film percintaan, itu cuma menunjukkan kalau hal ini bertentangan dengan yang normal begitu. Artinya itu perbuatan yang salah. Ingin ditunjukkan itu perbuatan yang salah. Jadi sudah tercermin dalam film-film itu sendiri.
Maka dapat kita simpulkan yang memang notabene masyarakat kita itu masih banyak yang jadi pemabuk. Dan kerusakan yang ada rata-rata karena mabuk. Ngaji orang mungkin. Sholat orang mungkin. Mabuk mungkin nggak rusak. Iya. Makanya Utsman pernah menceritakan. Ada seorang wanita ingin menjebak ada seorang abid ahli ibadah. Orang ini uang masjid. Gitu. Tapi si perempuan ini cinta banget sama laki-laki ini. Maka dijebaklah laki-laki ini, diundang ke rumah. Kemudian diberikan ketika itu oleh si wanita. Dia berikan 3 jebakan untuk laki-laki ini. Nah, sekarang ini lihat nih, pintu sudah tertutup semua nih. Kamu sekarang di dalam dengan saya saja. Kamu yang cuma 3 pilihan. Ini ada bayi ini kamu bunuh 1. Kedua, kalau kamu nggak mau, berarti nanti hubungan dengan saya. Kita berzina. Kalau kamu nggak mau, saya teriak-teriak nanti. Teriak-teriak berarti kamu mau perkosa saya. Nah, kena masalah lagi dia. Atau pilihan yang ketiga, nih ada minuman keras, miras, kamu minum. Abid ini, ahli ibadah ini tidak mikir panjang. Kayaknya yang ringan itu ya cuma minum minuman keras. Kalau berzina ya masalah. Kalau bunuh bayi ya wes masalah. Ya wes saya minum aja. Dia bilang gitu. Ternyata ketika dia sudah minum, mabuk, dia tambah lagi dia mabuk. Akhirnya dia main dengan perempuan tadi, zina. Akhirnya dia bunuh bayi tadi lagi. 2 kriminal lagi dia lakukan setelah itu. Cuma gara-gara apa? Minum minuman keras. Makanya dalam hadis disebutkan al-khamru umul khaba'is. Khamr itu biang masalah kerusakan-kerusakan yang ada itu. Ini kalau ada khamr tengah masyarakat kita itu nggak mungkin tenang, itu nggak mungkin tenang, bapak-bapak. Jenengan pun mau lewat khawatir itu. Maka di dalam hadis dikatakan gini, faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Siapa yang minum khamr tadi, sholatnya 40 hari tidak diterima. Fa'in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Jika dia mati gara-gara minuman keras tadi, dia mati seperti matinya jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu peminum semuanya. Biang kerusakan, umul khaba'is. Coba kalau dia tadi milih cuma berzina misalnya, dia milih tadi, enggak sampai kayak gitu. Namun dia milih tadi minuman keras, 3 maksiat langsung. 3 dosa besar langsung. Bunuh orang bisa. Bisa berzina juga. Dan kenyataan memang kita lihat pemabuk itu kalau sudah mabuk, wah, keonaran dia buat. Terus yang kedua, dia pulang, dia dengan istrinya bertengkar, mungkin molo istrinya, bojone langsung. Dengan anak-anak sikapnya itu kasar, nggak ada baik-baiknya. Makanya dikatakan dalam ayat fastanibuhu la'allakum tuflihun. Mbok dijauhi. Kalau dijauhi kalian tuh akan beruntung itu, selamat. Nggak mau jauhi itu terus saja. Apalagi kalau wis kumpul-kumpul karo koncone, wis teman lama kumpul. Wis balik meneh. Ya, kalau sudah balik lagi, itu terulang lagi, itu nanti ketemu lagi, dia siapkan lagi, balik lagi, minum lagi. Gara-gara koncol lah gue, Pak. Lingkungan itu pengaruh banget itu. Ya, saya wis ngaji, saya wis rajin sholat. Nah, nanti kalau temannya pulang lagi, wah temannya seko Jakarta, konconya seko Jakarta, teko. Wah, ayo ngumpul, wis disiapke. Apa ora mabuk? Mabuk.
Melu sapa? Kancane. Ngapa ora ditinggalke? Ya ora kepenak. Ya kepiye meneh iki kancaku kok. Wes pirang botol dituku masa ora ana sing ngombe. Ya wes mabuk meneh. Berarti solusinya lingkungan ini nggak boleh dekat-dekat lagi. Kalau enggak balik lagi. Balik apa? Mabuk. Maka dekat-dekat ke masjid, bareng-bareng belajar, perhatikan sholat. Nah, lingkungannya itu diperbaiki, wes aman. Seorang orang kaya ngono, wah zaman biyen meneh. Ora kaya zamane Wiro Sableng. Jadi kan wis ngerti Wiro Sableng itu pendekar mabuk. Sing kasih contoh mabuk apa? Wiro Sablengnya itu. Kekuatannya bisa ada itu kalau Wiro Sableng ini kalau mabuk. Itu contoh-contoh di TV ora bener itu. Ya, bisa balik dia itu kalau dia punya kekuatan pas mabuk. Coba orang mabuk coba. Nggak ada kekuatan. Maka kembali pada Allah, lingkungan jelek ditinggalkan, aman. Kalau enggak, balik terus seperti dulu. Dan penyakit-penyakit itu banyak nanti menunggu itu. Ini baru kerusakan tadi loh ini. Belum lagi penyakit-penyakit yang diderita itu macam-macam. Kena kanker inilah, itulah, macam-macam itu semua kena. Ya, karena bukan kebaikan. Makanya banyak paper-paper tulisan tulis the abuse of alkohol, yaitu penyalahgunaan dari alkohol. Ya memang banyak orang salah gunakan. Yang benar gimana ya? Alkohol itu ada untuk obat. Ada kayak dipakai untuk obat luka. Itu baru benar kayak begitu. Penyalahgunaannya apa tadi? Ya mabuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita sekalian, warga warak terus sadar, lingkungannya diberikan rasa aman, tentrem, dan kita senantiasa dijaga keimanan kita oleh Allah dan diberikan husnul khatimah. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.